Namun Tuhan, God is so good all the time. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lakukan satu sejenak. Amin. Mari bersilakan berdiri. Kita mau bersyukur karena Tuhan sangat baik. Terlebih anaknya diberikan mukjizat. Ini kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu.
tidak pernah berhenti bagi kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersyukur buat rancangan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah di daerah ini, di daerah Tanjung Priok, telah berdiri 42 tahun yang lalu GKI Sungai Bambu. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah merintis gereja ini, Bapak. Semua karena anugerah Tuhan dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Dan hari ini patutlah kami bersyukur atas selawatan dan kebaikan Tuhan dalam pelayanan kami di tempat ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami. Pertolongan ibadah hari ini datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Sidang jemaat terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca secara bergantian. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 kita baca secara bergantian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dan depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Berkasih kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, sebagaimana orang-orang percaya dan segala bentuk mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara berbenturan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di belakang Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya duduk kembali. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Hiduplah sebuah keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan. Papa, Mama, dan James setia dalam pelayanan. Namun karena kesibukan pekerjaan Papa, Mama, semuanya berubah. James menjadi kecewa ternyata Mama pun sibuk dengan handphone. Tangannya ia pun lelah karena belum lama tiba di rumah. Akhirnya mereka mulai berdebat dan mungkin hal yang kecil yang membuat selama ini kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, dan pertengkaran pun mulai terjadi.
Cari duit juga kerja, posting foto, nanti dapat duit. Gajimu berapa? Gaji saya lebih besar. Sama sih juga kerja, pulang kerja juga capek. Kan Tapi kamu juga hargai saya dong. Kamu hargai saya pulang capek kerja, saya mau makan, saya lapar. Ya kan lupa, kita bisa pusing dong online. Buat apa sekarang ada aplikasi online? Tak lama kemudian James keluar dari kamar. Udah lah ya, makan pusing kan pesen aja. Pak, masih. Ini loh mamamu. Ini mamamu. Bapak pulang kerja, bapak lapar. Tidak ada makanan di sini. Mari kerjanya cuma Bagaimana ini? Gak ada yang peduli sama aku. Nih, kau saya mamamu nih. Semua sibuk masing-masing. Enggak kok, James. Mama nggak sibuk. Mama tadi cuma lihat HP sebentar aja. Mana ada? Bapak pulang gak ada siapa. Gak ada sama sekali. Tak ada nasi, tak ada lauk, tak ada semuanya. Kau lihat. Beberapa menit kemudian James meninggalkan rumah tanpa berpikir Macam-macam. kemana dia pergi. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan teman sekolahnya, Robert. Ada apa sih bro? Terus dulu lah kita. Pusing kenapa bro? Sama gua berhenti mulu bro. Ya ampun. Udah mending ikut gua aja bro. Ngapain tuh? Udah kita ya, setelah udah ayo gas. James pun pergi ke suatu tempat bersama dengan Robert sambil dia menceritakan masalah yang dia hadapi. Mereka pun akhirnya minum minuman keras dan James tinggal bersama dengan Robert beberapa hari. James juga tidak hadir dalam sebagainya. Makan bro minumnya. Mantap bro. Dan ia tidak aktif lagi dalam pelayanan musik. Setelah beberapa hari, datanglah seorang pendeta ke rumah, bertemu dengan papa mama James. Bapen. Gimana Bapen kabarnya? Tumben mangsi Bapen. Dari mana Bapen? Udah Wakas. Oh. Silakan dulu Bapen. Dari pelayanan tadi? Iya. Oh. Iya, si James pergi dari rumah ini gara-gara mama jadi. Mama aja tadi kalau urusin rumah. Saya kan capek kerja. Mereka pun berbicara dan sharing dengan Tuan Pendeta. Dan setelah mereka berbicara dan sharing, mereka berdoa bersama sampai akhirnya memutuskan untuk menjemput James ke rumah Robert. Tidak lama kemudian mereka kembali ke rumah.
dan kembali dalam tugas bersama keluarga dan melayani Tuhan dengan sukacita. Demikian pada akhirnya James bersatu kembali dengan papa mamanya, saling mengampuni, berkomunikasi, dan hidup dalam kasih, serta bersama melayani Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikian bersama keluarga melayani Tuhan dari Living Youth. Bapak Ibu, siapa memuji nama Tuhan? Mari kita berdiri karena kita keluarga di dalam kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, berikan senyum dan salam untuk kanan kiri kita. Tuhan mengasihimu. Terima kasih.
Amazing Grace. Yang luar biasa. Selamat ya, mereka sudah naik kelas dan terus menjadi berkat. Bapak Ibu, masih ada sukacita hari ini? Mari kita berdiri. Dalam suka duka Tuhan tetap ada, dan Dialah yang termulia selalu ada bagi kita. Wow.
Halo. Kami dari Wanita Esther akan memuji Tuhan, kita keluarga Allah ingin memberikan yang terbaik melalui Wanita Esther. Kita akan melayani Tuhan lebih lagi. Keluarga Allah.
kepadamu. Jemaat bersilakan berdiri, telah menyembah Tuhan. Seluruh jiwaku. Seluruh jiwaku.
kepada Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan. Bila firman Tuhan mengubahkan kita. Bila hati terasa berat, Dia berfirman, Dia selalu memulihkan kita. Ku
Pagi. Terima kasih untuk mengundang saya dan keluarga kami. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 Gereja GKI Bambu Sungai Bambu. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini dan menyertai selama-lamanya dan semua jemaat dan keluarga gembala bisa diberkati. Amin. Amin. Saya
dapat dua kalimat dari Pak Sitorus. Yang pertama, keluarga yang bertumbuh. Yang kedua, bersama keluargaku melayani Tuhan. Sudah saya dapat ayat Yosua 24 pasal 24 ayat 15. Saya membaca dan merenungkan. Saya bertanya kepada saya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa keluarga saya, keluarga kita bisa bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama? Akhir-akhir ini iPad menjadi keluarga yang bertumbuh secara iman. Saat saya merenungkan ayat hari ini, dan saya mendengar beberapa suara dari Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan. Ayah saya seorang pendeta. Ayah saya saat hampir umur 40 tahun memutuskan untuk mengembalakan. Jadi sudah siapkan semua untuk melayani gereja. Orang tua saya pergi ke Solo, kota Solo, tinggalkan saya dan keluarga saudara saya. Saya berumur 9 tahun. Tanpa orang tua selama 2 tahun saya tinggal bersama dengan kakek saya. Saya sering merasa kesepian. Kadang-kadang menjelang sore saat mendung, saya melihat jauh di gunung dan kadang-kadang saya menangis. Tapi setelah 2 tahun saya juga ikut orang tua saya. Saat saya berumur 11 tahun, saatnya keluarga kami akan bersama di rumah. Tiba-tiba ada suara dari luar. Ada seorang jemaat. Saatnya ayah saya langsung keluar. Lalu keluarga kami berhenti untuk makan. Karena ayah saya harus menyambut atau bertemu dengan jemaat dan ayah saya harus melayani. Kalau sekarang saya berpikir saatnya, emang kita bisa makan lanjut. Hanya ayah saya bisa keluar dan bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi yang aneh, keluarga kami semuanya berhenti makan sampai ayah saya masuk ke. Soalnya saya nggak bisa mengerti. Ayah saya selalu sibuk. Dengan kata lain, prioritas ayah saya adalah pelayanan.
berminat pada anak-anak. Akan tetapi ayah saya kerja keras dalam pelayanan. Beliau setiap pagi memimpin 2 pagi setiap hari, dan selalu ada acara untuk mengajar dan memimpin untuk Alkitab dan lain-lain. Jadi meskipun saya tidak puas dengan ayah saya, saya masih kecil, pada saat yang sama saya tumbuh besar dengan memperhatikan ayah saya sebagai pendeta. Saya ingin menceritakan cerita Eddie Shepherd. Ada seorang yang terkenal, Hans Shepherd. Dia memimpin Library Fellowship. Istrinya bernama Edith Shepherd. Dia menulis buku apa itu rumah atau apa itu keluarga. Penulis memperkenalkan di dalam satu chapter keluarga atau rumah tangga adalah museum kenangan. Jadi orang-orang membuat banyak kenangan selama mereka hidup di dunia. Namun kenangan yang paling penting dan berharga adalah kenangan iman yang kita buat di rumah bersama orang tua kita. Bagaimana pendapat saudara-saudara tentang perkataan Edith Shepherd? Mengapa begitu penting kenangan yang paling mengapa begitu penting keluarga atau rumah tangga? Begitu penting kenangan iman yang kita buat di rumah bersama-sama orang tua kita. Apa artinya ini? Ya. Saat saya masih kecil, orang tua saya sangat sibuk. Jadi khususnya ayah saya jarang bersama dengan anak-anak dan jarang mendirikan anak-anak. Tapi saya juga memiliki kenangan yang bagus, beberapa kenangan yang bagus. Saya ingin menceritakan salah satunya.
anak pastor ini. Saat naik ke lantai 2, ini apa? Ini dinding. Lihat dinding di dalam rumah ada tulisan yang besar, yang panjang. Satu ejanya begitu besar. Satu eja A, B lebih besar. Di dalam ada dua kalimat. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기게 하노라. Yang kedua, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Salah satunya ayat Yosua 24, pasal 24 ayat 15 terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ayah saya menulis, jadi saat saya keluar masuk selalu melihat dan membaca. Kenangan itu tidak bisa dilupakan bagi saya. Kenangan yang sangat baik. Saat saya berbicara dengan teman, saat saya berbicara dengan guru saya, atau saat saya kesel dan saya berdiskusi dengan teman dan guru, dan saya selalu ingat firman-Nya dan selalu saya bercerita menggunakan tulisan itu. Jadi saat saya lalu ayah saya sangat suka untuk sudah ayah saya menulis ayat dan membuat frame, lalu bisa ditempel ke dindingnya, membuat dan membagikan ke jemaat-jemaat di dalam Alkitab itu saja. Lalu, jadi semua jemaat di rumah, semua jemaat ada tulisan bingkai, tulisan semuanya. Saat saya mengunjungi teman saya, selalu ada tulisan ayat ditulis oleh ayah saya, dinding di atas. Saya terutama menyukai Mazmur, jadi saya menulisnya dengan cantik di kertas seperti A4, dengan pensil berwarna-warni. Dan saya kasih kepada teman saya. Menghiasnya dan memberikannya kepada teman-teman saya sebagai hadiah. Mazmur yang saya suka tulis dan berikan sebagai hadiah, khususnya Mazmur 124, 121. Saya sering membiarkan kaki labuan Yesus goyah. Amin. Penjaga labuan Yesus tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga keluarga labuan Yesus. Tuhanlah penjaga
lawas terus. Tuhanlah naungan lawas terus di sebelah tangan kanan lawas terus. Begitu caranya. Saya memberikan tulisan kepada teman-teman saya itu. Saya senang menulis dengan ayat-ayat ini, tapi dia suka atau tidak suka, saya tidak boleh ini. Hanya saya memberikan. Mengapa Edith Shepard mengatakan kenangan yang paling penting dan berharga adalah kenangan akan iman yang kita buat di rumah bersama orang tua kita? Mengapa? Edith Shepard berkata bahwa ketika anak-anak mengalami ingatan iman, mereka tumbuh dengan baik dan menjalani kehidupan beriman tanpa tersesat atau mengembang. Seperti saya sibuk sekali dan tidak pernah berdiskusi tentang studi di sekolah, atau tidak pernah memberikan untuk bahan pensil atau sketchbook. Jadi saya selalu kesel, tidak puas, karena teman-teman saya selalu dia menggunakan sepatu yang mewah dan pensil dan pensil warna-warni selalu dibawa. Tapi hanya saya tidak bisa membawa sketchbook dan pensil, sehingga sampai sekarang saya tidak berminat untuk menggambar. Tapi saya mempunyai kenangan yang baik, kenangan iman yang dibuat bersama orang tua. Kenangan apa yang saudara sekalian punya dari masa lalu, dan kenangan keagamaan atau kenangan iman, keimanan seperti apa yang sebaiknya kita wujudkan di rumah bersama keluarga di kemudian hari. Dalam ayat hari ini, ayat 15, Yosua mengatakan, dia mengatakan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata-kata ini, kata Yosua ini diumumkan di depan banyak Israel. Namun jika dilihat dari prosesnya, apa yang Tuhan inginkan agar kita menjadi keluarga yang bertumbuh, apa yang Tuhan inginkan dan kita agar kita bisa menjadi keluarga yang melayani Tuhan bersama. Banyak pelajaran di dalamnya, tapi saya ingin membawa satu pelajaran bagus yang bisa dipetik dari situ. Mari kita lihat lagi ayat 1 lebih detail. Yosua 24 ayat 1, ayat pertama. Mari kita membaca 1, 2, 3. Kemudian Yosua
dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para raja-rajanya, para hikmahnya, para pengatur rasul-rasulnya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Amin. Siapa memanggil mereka? Siapa memanggil mereka? Ya, Yosua. Yosua mengumpulkannya. Ya, dengan kata lain, ada seseorang yang memanggil. Ada seseorang yang memanggil. Ada orang, bisa orang lain. Ada saya sendiri. Saudara sendiri juga bisa. Ayah saya adalah pria yang terpanggil untuk mengembalakan. Jadi beliau mematuhi panggilan itu dan beliau menyatukan keluarga kami. Yang kedua, orang-orang seperti apa yang berkumpul? Jadi di dalam ayat 1, siapa dikumpulkan? Ya, para tua-tua Israel, para pemimpinnya, para hakimnya, dan para pejabat. Semua berkumpul. Tidak hanya sesuku yang berkumpul. Tidak hanya tua Israel. Hanya pemimpinnya yang tidak berkumpul. Tidak hanya pejabat yang berkumpul. Hanya orang-orang yang kita sukai, kita suka, tapi semua orang berkumpul. Dan di mana Yosua mengumpulkannya? Jadi Yosua mengumpulkan di Sekem. Ada tempat. Semua proses penting, tetapi ini adalah hal yang paling penting. Jadi singkatnya, agar mereka semua dapat berdiri di hadapan Tuhan. Jadi agar seluruh keluarga menjadi keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan dan untuk bertumbuh. Kita berdiri di hadapan, meskipun kehidupan kita susah, dan bisa berkumpul, terpanggil, dan mematuhi. Lalu keluarga kami semuanya menjadi orang Kristen. Dan meskipun kehidupannya susah sulit, karena ayah saya juga belum tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Bagaimana bisa ayah saya juga sebenarnya belum tahu cara bersama dengan anak-anak, sehingga saya juga belum diajar. Tapi paling penting kami bisa bertumbuh, keluarga kami bisa jadi bertumbuh dan bisa melayani bersama-sama sampai sekarang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepada Tuhan yang hidup atas rahmat dan kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini dan semua jemaat dan semua keluarga. Tuhan,
berarti gereja dan keluarga gereja GKI Sungai Bambu menjadi keluarga yang bertumbuh. Tuhan membantu kami menjadi gereja yang bertumbuh. Tuhan menjadikan kami keluarga yang indah, di mana seluruh keluarga melayani Tuhan bersama-sama. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Kim dan melayani Tuhan yang memberkati Bapak Kim dan Ibu dalam melayani Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Terus bertumbuh melayani Tuhan bersama keluarga kami. Kami akan memberikan persembahan kami, kuduskanlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Haleluya. Amin. Kami puji dengan ini. Kembali kami diingatkan agar kami mewariskan, meninggalkan kenangan iman di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang bertumbuh, keluarga yang melayani Tuhan. Kalau kami berdiri di hadapan Tuhan, kalau kami berharap dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan kami rindu bila kami meninggalkan warisan iman pada generasi-generasi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak berkati keluarga Bapak-Mu, Bapak Kim, keluarga, untuk menolong tengah-tengah kesehatan di pelayanan mereka, dalam kesehatan mereka berkatilah, dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka, Tuhan utus. Kiranya mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati kedua putranya yang dalam studi mereka masing-masing, lalu yang kepandaian di tempat Tuhan, sehingga Tuhan berhasil dalam kehidupan mereka. Nanti kiranya mereka pulang bersentul untuk menolong mereka dalam perjalanan dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi keluarga hamba ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para hamba Tuhan dan juga para majelis yang juga turut ambil bagian di dalam mengerjakan pelayanan di tempat ini. Memberkati mereka keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga setiap keluarga boleh mengalami pertumbuhan. Begitu dengan seluruh jemaat kita Sungai Bambu, juga menolong mereka Tuhan dalam rumah tangga nanti. Kami juga bersyukur buat setiap rumah Tuhan, pada setiap undangan dari kami yang hadir juga pada pagi hari ini, juga menolong mereka Tuhan dalam kepemimpinan Bapak Jokowi dalam periode ini, juga menolong dalam menuntaskan setiap misi-misi dalam mensejahterakan bangsa kami ini, dan kami juga mendoakan persiapan. Kami juga menyambut pemimpin baru di bulan Oktober nanti. Tuhan juga berkenan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, Tuhan juga memulihkan keuangan ekonomi dari negara kami ini. Tuhan yang berkati, dan biarlah kiranya Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, dan kami juga bersyukur dalam ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan, karena Tuhan berkati itu dapat dipergunakan di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, inilah syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Putri, terima kasih. Mari kita bangkit dari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini.
kesaksian, berkatnya berlimpah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai penghiburan nasihat dari Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sepanjang hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.
terima kasih. Selamat datang dan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Kim sama Ibu Puri dan kedua anaknya yang telah memberkati kita pada pagi ini. Tuhan Yesus juga memberkati ya. Dan selamat datang kepada undangan ya, dari kami. Terima kasih telah hadir menyempatkan waktu di tempat ini untuk kita sama-sama mengucap syukur atas Tuhan telah menolong gereja ini. Welcome, selamat datang juga kepada ya Bapak Patikawa dari Ambon jauh-jauh khusus hadir ya karena akan kembali ke Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terkasih, Bang Adi sudah mempersiapkan video bagaimana perjalanan pelayanan kita. 42 tahun melayani, berakar, bertumbuh bersama jemaat terkasih. Ya, 22 Juni tahun 1982 ya, gereja ini berdiri, dimulai oleh kedua hamba Tuhan yang luar biasa setia, Bapak Pendeta Ramarum, Bapak Pendeta Kasno bersama dengan Ibu Yohana yang luar biasa. Mereka telah merintis gereja di tengah-tengah gang yang sempit ini ya, yang mayoritas kita lihat